Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 22 September 2020. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 21 ayat 1-6 dilanjutkan dengan ayat 10-13. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 19-21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga Allah. Orang Kristen sering disebut umat Allah, bahkan disebut sebagai keluarga Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita menyebut diri sebagai keluarga Allah? Siapa yang mengatakan itu? Mengapa kita disebut keluarga Allah? Saudaraku terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah keluarga Allah. Katanya, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Oleh karena perkataan Yesus inilah, kita menyebut diri sebagai umat Allah atau keluarga Allah. Meskipun demikian, sebagaimana keluarga Allah, kita diwajibkan untuk mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup keseharian, sebagaimana lazimnya dalam sebuah keluarga, anak mendengarkan nasihat orang tua dan mewujudkan secara konkret. Menjadi keluarga Allah bukanlah suatu hal yang harus kita gembar-gemborkan, melainkan harus kita pelihara
melalui keaktifan kita dalam mengikuti ekaristi, doa-doa bersama organisasi, kelompok kategorial, dan sebagainya. Mengapa? Karena pada saat itulah kita berkumpul sebagai suatu persekutuan keluarga Allah. Saudara-saudariku terkasih, seberapa jauh kita sudah mendengarkan firman Allah melalui kegiatan-kegiatan doa bersama sebagai persekutuan keluarga Allah? Seberapa jauh kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup keseharian kita? Jika sudah, kita patut bersyukur dan juga terus meningkatkannya. Namun, jika belum, lewat bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sebagai satu keluarga supaya kita sesering mungkin mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Mengapa? Karena hanya dengan cara seperti itulah kita mengambil bagian secara penuh dalam kegiatan keluarga Allah, sebagaimana keterlibatan kita dalam keluarga kecil kita di rumah. Kita tidak bisa menyebut diri sebagai keluarga Allah apabila tidak pernah berkumpul sebagai suatu keluarga atas cara yang terbaik sesuai keadaan. Oleh karena itu, marilah kita membangun kerinduan untuk selalu bersatu sebagai keluarga Allah. Semoga demikian.